Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial tentang rekam layar kali ini. Nah, oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menggunakan rekam layar yang sering digunakan tapi masih memiliki watermark. Nah, di sini kita akan bahas tentang Bandicam. Nah, bagaimana sih Bandicam dan cara penggunaannya? Bagaimana cara memunculkan wajah kita di video di Bandicam ketika direkam layar juga? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Langsung saja Bapak Ibu tinggal klik saja di sini namanya Bandicam. Nih dia. Bandicam. Oke, kita klik. Nah, setelah Bapak Ibu klik di sini ada screen recorder download Bandicam perekam layar pre-screen recorder. Nah, jadi kita sama saja kita download di sini saja dulu. Nah, kita klik di sini. Setelah itu kita tunggu sebentar. Di sini Bapak Ibu bisa lihat Bandicam screen recorder download. Nah, jadi bisa juga digunakan untuk game ya. Kalau dia misalnya menggunakan game ya. Nah, oke. Nah, kita download di sini Bapak Ibu, download for Windows ya. Nah, ini kita download Bandicam-nya. Nah, di sini muncul downloading, please wait ya kan. Oke, kita tunggu di sini sudah masuk nih. Oke, kita tunggu. Oke. Iya, nih sudah ya. Oke, sangat cepat ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita klik saja dulu. Nah, kita buka. Ini kita oke nih. Oke, do you want to allow this app to make change? Oke, langsung yes. Oke. Oke, baru kemudian kita pilih bahasanya. Misalnya kalau bahasa Inggris ya, tapi karena di sini nggak ada bahasa Indonesia ya. Oh, ada bahasa Indonesia ini, kita pilih langsung oke. Oke, ini kita coba. Oke, ini lanjut ya. Oke, baru kita lihat di sini saya setuju. Oke, terus lanjut aja install. Nah, ini kita tunggu dia menginstal Bapak Ibu ya. Oke, nah ini sudah selesai, langsung kita klik saja selesai. Oke, kita lihat di sini seluruh proses instalisasi oke. Nah, sudah kita lihat di sini. Oke, kita tunggu. Nah, ini tampilannya ya. Jadi kita langsung lihat di sini Intel Quick jangan tanya lagi tidak. Oke. Nah, ini dia tampilannya ya. Nah, ini kita akan bahas sekarang ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya kan di sini ada mode rekam layar desktop dan situs video ya kan.
Kemudian di sini ada mode rekam game, ya kan? Kemudian di sini mode rekam perangkat. Nah, oke, ini dia uh, kamera ya. Nah, di sini bisa lihat rekam. Ini tandanya nanti ya. Oke, kemudian ini awalnya. Mana yang awal di sini Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah area kotak ketika kita rekam. Nah, di sini kalau layar penuh, ini sekitar tikus misalnya. Jadi kalau kita klik di sini, Bapak Ibu, maka ini bisa kita gerakkan dari sini misalnya ini kita tarik kemari, berarti inilah yang kita rekam. Seperti itu. Jadi coba saya ulangi, kalau kita klik ini berarti dia area kotak itu yang direkam sampai mana, ya kan? Saya ulangi lagi nanti ya. Oke. Nah, untuk layar penuh berarti ini rekam layar penuh ini harus direkam seluruhnya gitu, seluruh daripada layar ini direkam. Oke, nah di sini boleh dilihat Bapak Ibu, mulai rekam ini langsung rekam ini kalau kita gunakan ini rekam dia. Oke, nah kemudian kalau kita lihat ini berarti ini juga rekaman sekitar tikus ya. Nah, oke, misalnya ini kalau kita mulai rekam berarti dia jalan ini. Di sini sudah jalan. Oke, kita lihat jalan. Nah, ini kita hentikan. Oke, sudah. Nah, ada sekitar di sini bisa kita lihat nih. Jadi kalau misalnya ini mulai nih. Oke, kemudian di sini bisa juga kita lihat ya. Ini kita buat kemari. Nah, ini kalau kita buat area kotak ini tadi, ya kan, ini layar penuh. Ini menu ya. Nah, oke, dari sini mode gambar, ya kan, ada mode gambar, pilih area rekaman, ya kan, ini boleh kita tentukan misalnya penuh seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini boleh kita mulai nih rekamannya. Nah, jadi muncul seperti ini. Oke. Nah, ini kita rekam baru kalau misalnya kita hentikan. Oke, sudah. Nah, ini juga kalau kita tekan dia berarti dia nanti jalan juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya, sesudah itu inilah video yang sudah kita rekam tadi Bapak Ibu nih. Oke, ini kalau kita lihat ini ada 3 nih. Di sini ya boleh kita lihat. Ini kalau kita putar. Oke, itu rekamannya ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini sudah ini videonya. Nah, kalau ada gambar, karena kita nggak ada gambar ini lah dia mulai ya. Oke, nah kemudian di sini ini tadi juga bisa dipilih dari sini juga boleh, layar penuh tadi sudah. Nah, kemudian untuk pengaturannya di sini ada umum ya kan, ada video, ada gambar ya kan, ada juga yang lain. Nah, di sini Windows kita Windows berapa? Jendela Bandicam selalu di atas ya kan, ada gitu, ciutkan. Nah, kemudian di sini lagi kalau kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya kita mau merekam video, ya merekam layar untuk tampak wajah kita, maka ini kita pilih ya. Di sini akan kita lihat tombol rekam mati, ini bisa diatur. Nah, ini juga bisa diklik, kemudian ini juga bisa, tapi ini kita nggak usah otak-atik ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini pengaturan ya, di sini ada pengaturan. Nah, ini sangat penting ketika kita merekam. Mungkin di laptop Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini kita coba menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, di sini ada sound ya, webcam ya. Nah, di sini mungkin berbeda. Nah, di sini saya gunakan bahasa Indonesia. Nanti makanya ketika menginstal usahakan dia menggunakan bahasa Indonesia jadi lebih mudah gitu. Nah, di sini ada suara. Nah, suara ini
Kalau suara ini harus kita klik. Kenapa? Kalau misalnya kita merekam nanti, kalau kita tidak klik di sini maka suara nggak terekam. Jadi kalau kita misalnya mau bicara di sini bakalan nggak kedengaran gitu. Jadi ini harus kita klik. Nah, kemudian di sini simpan rekam suara ketika merekam. Nah, boleh disimpan ya, boleh disimpan. Nah, di sini Ibu bisa lihat di sini ada banyak nih. Ada speaker, ada mikrofon. Karena kita misalnya menggunakan mikrofon, maka harus kita klik mikrofon. Di sini ada mikrofon Realtek ya, atau headset juga bisa. Nah, saya gunakannya misalnya dari sini. Maka ini ketika sudah kita pilih salah satu dari sini, salah satu ya. Nah, ini bisa kita naikkan gitu. Nah, jadi kedengarannya mungkin kuat. Nah, ini bisa kita atur volumenya, tapi jangan lupa yang ini diklik mono ya. Jadi diklik mono. Nah, ini ada perangkat kedua, kita pakai perangkat utama. Nah, jadi Bapak Ibu bisa di sini digerakkan. Nah, tapi makanya kalau kita buat di sini nggak ada dia suara kan. Nah, seperti itu. Jadi ini kita klik mono ya, Bapak Ibu. Oke. Nanti kemudian kita masuk di kamera web. Nah, untuk kamera web, nah disinilah Bapak Ibu ketika nanti merekam maka wajah kita akan muncul ya. Nah, di sini kita lihat ini, kita klik di sini tambahkan overlay. Nah, kita misalnya kalau kamera web webcam bisa menggunakan kamera daripada laptop atau kita misalnya menggunakan handphone sebagai layar kita untuk tampil di sini supaya lebih bagus gitu. Tapi mungkin kalau kameranya di laptop sudah bagus ya nggak apa-apa. Oke, nah ini saya pilih dulu misalnya PGA gitu ya. Oke, kemudian dari sini kita gunakan di sini ada ukurannya, bisa Ibu lihat. Nah, di sini ada pengaturan juga, boleh diatur ya. Kita tidak usah otak-atik ini kecerahannya. Nah, di sini posisinya ada. Jadi sini kalau misalnya kita menggunakan layar hijau ya, maka ini bisa dicoba lihat tadi. Nah, Bapak Ibu tadi kan misalnya ini menggunakan chroma key, berarti misalnya hampir sama dengan KineMaster. Nah, kalau kita gunakan kameranya, nah di sini yang tampil seperti ini. Nah, kalau misalnya dia menggunakan layar hijau atau misalnya layar biru, maka ini akan menjadi tampilannya akan tidak ada ini yang warna merah jambu di sini. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa kita geser Bapak Ibu. Nah, ini kita geser seperti ini, boleh ke sini, ini ke sini, dia di sudut ini, boleh di sudut sini, boleh besar seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara di sini, maka kan di sini kan ada layar nih, ada ini tampaknya ini ada cok di sini kan. Nah, jadi supaya ini tidak muncul, maka kita gunakan di layar ini nanti adalah warna hijau gitu. Jadi kita boleh beli layar hijau. Nanti ketika kita menerangkan maka munculnya dia akan tampil seperti yang Bapak Ibu harapkan gitulah. Bisa tampil di mana-mana saja gitu. Nah, oke. Nah, ini bisa kita lihat artinya tampilan kita misalnya kalau di sini PowerPoint kita buat, maka kita seakan-akan di PowerPoint tersebut gitu ya. Nah, ini bisa kita pindahkan. Jadi kuncinya itu ini juga ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung nampak mengajar di ibaratnya di kelas, tetapi di sininya ada layar yang mau kita berikan atau screen atau misalnya pelajaran kepada siswa gitu. Nah, kemudian dari sini untuk posisi-posisinya ini bisa diatur besar, dibesarkan juga boleh. Nah, seperti ini mau berbesar bisa. Ini Bapak Ibu ya, dibesarkan. Oke. Kemudian posisinya untuk sumbu X-nya boleh digeser kemari. Ini sumbu X-nya ya. Nah, ini kemudian sumbu Y-nya ini turun ke bawah dia, terserah. Boleh di sini terserah ya, Ibu ya. Nah, ini bisa kita geser-geser nih. Oke. Oke, seperti itu. Balik layar katanya tidak ada horizontal nih. Kita seperti ini terbalik nih. Oke. Nah, ini vertikal. Oke, terbalik. Ini horizontal vertikal ya. Nah, kita nggak ada, ini kita normalkan aja. Nah, kalau gunakan key chroma tadi saya katakan ini menggunakan contohnya warna hijau gitu ya. Nah, seperti ini pilih. Jadi nanti di tampilan kita itu harus menggunakan warna hijau gitu ya kan. Nah, oke. Jadi layarnya kita pilih warna hijau. Nah, oke. Nah, seperti ini hilang nih ya kan, perpaduan. Ini bisa kita atur mirip seperti KineMaster nih.
Nah, ini kalau kita cek di sini merah jambu ya. Oke. Oke. Nih. Nah, ini kan warna layarnya ini kan tadi merah jambu nih. Ini coba ya saya pilih dulu. Ini kan tadi kalau layar putih seperti ini. Sorry. Ini saya buat dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini kita hilangkan seperti ini, maka dia akan hapus ya. Nih. Oke. Jadi kalau kita buat misalnya warna yang lain, warna merah misalnya. Ini coba kalau kita geser nih. Ini agak panjang dia baru bisa hilang ya kan. Oke, nih. Oke, ini perpaduannya nih seperti ini. Jadi ini bisa diatur Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu cara menggunakannya untuk mengaturnya. Nah, ini pengaturannya ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya untuk menggunakan yang lain bisa kita buat. Oke, sudah. Kalau sudah berarti oke. Nah, ini kita letakkan di sini nih berarti nih. Selanjutnya gitu ya. Oke, ini kita coba okekan dulu. Ini baru kita pratinjau kamera web di layar. Hidupkan tombol pratinjau cepat. Nah, ini. Oke, kalau kita hidupkan dia langsung nih. Ya kan? Oke. Nah, sudah gitu. Nah, seperti itulah kira-kira untuk penggunaannya gitu ya. Sudah kita buat dari pengaturannya. Nah, misalnya kita contoh langsung mulai rekam gitu ya. Ini ada kalau ada setelan ini. Ini boleh ditampilkan di YouTube, Twitter. Nah, ini ada ukurannya gitu ya. Nah, setelannya gimana? Sesuaikan lebarnya juga boleh. Nanti kita belajar lagi. Oke. Nah, baru kita rekam misalnya Bapak Ibu. Oke, nah ini dia muncul nih seperti ini. Ini saya coba hilangkan dulu nih. Nah, di sini. Ini prakteknya seperti ini. Nah, ini kan saya hilangkan. Ini layar saya sekarang muncul di sini gitu kalau kita tes gitu. Oke? Seperti ini dia. Jadi ketika kita misalnya merekam, maka wajah kita akan muncul di sini baru kita tampilkan materi kita di sini gitu sama siswa. Oke, Pak Ibu ya. Jadi kita menulisnya langsung nampak materi kita. Misalnya kita mau mengajarkan materi seperti ini contoh. Di sini ini. Nah, ini misalnya kan muncul wajah kita nih. Oke, seperti ini dia. Saya Pak Ibu ya, ini kita mengajar nih seperti ini. Oke, inilah mudah-mudahan bisa Pak Ibu pahami. Semoga sukses dalam mempelajarinya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Silakan dimanfaatkan informasi ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di informasi berikutnya. Terima kasih.